Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, pagi ya. Nah, bagi Anda yang baru bergabung dan baru ikutan acara ini, saya ucapkan selamat bergabung. Nah, di acara ini kita akan selalu adakan insya Allah ya, itu seminggu minimal 3 kali di hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Tapi tidak menutup kemungkinan di hari-hari lain juga kami adakan karena permintaan sangat tinggi untuk membantu kinerja bisnis mitra-mitra S4 Academy, S4 Team, dan tentunya mitra-mitra 3i Ribbon. Jadi kalau misalnya pas saya senggang di luar 3 hari itu, saya akan optimalkan waktu untuk memberikan edukasi, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, training, kemudian presentasi peluang bisnis, kemudian ada juga sharing-sharing tentang spiritual ya, terutama bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita bisa beribadah di Baitullah gitu ya, bisa sholat di Masjidil Haram, kemudian bisa di Masjid Nabawi, melaksanakan umroh, kemudian haji, bagaimana langkah-langkah dan cara-caranya itu ya. Jadi banyak hal-hal positif yang kita akan sharingkan di acara TikTok bersama kami ya. Kemudian malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep bisnis goblok ya, itu tadi yang saya ceritakan. Goblok itu goodbye mental block, yaitu bagaimana kita bisa menembus batas. Karena kalau kondisi-kondisi kita ikuti terus menerus ya tanpa kita mau menembus batas, otomatis kita tidak akan bisa melewati titik garis-garis mental block yang sudah kita buat secara tidak sengaja. Jadi garis mental blocknya itu misalnya di penghasilan UMP. Penghasilan itu mental block itu kan ada garis maksimal, minimal. Mental blocknya itu ketika sudah punya penghasilan 3 juta, 4 juta, 5 juta itu mindsetnya itu akan ngerem. Stop, stop, stop gitu ya. Atau ketika penghasilannya mendekati limit, misalnya penghasilannya cuma 1 juta atau 2 juta, nah itu mindsetnya akan ngegas, ayo, ayo, naikin dong, naikin. Itu. Nah, bagaimana agar kita bisa menembus batas, tentunya ke atas ya, limitnya ke atas, jangan ke bawah. Nah, bagaimana menembus batas limit atas kita sehingga berubah yang tadinya jadi jutaan menjadi puluhan juta, yang tadinya puluhan juta menjadi ratusan juta. Gitu. Ya, mau nggak? Mau nggak nih ilmunya ya, bagaimana kita bisa menembus batas ya, limit penghasilan kita dari jutaan naik ke puluhan juta, naik ke ratusan juta. Itu dulu. Mau. Ya, silakan ya, komen-komen. Ya, komen, like, sawer, share gitu. Nah, langkah awal agar kita bisa menembus batas income mental blocknya kita ya, dari mental block dari yang jutaan menuju ke puluhan juta ya. Langkah awal adalah kita biasakan ngomong angka puluhan juta. Ngomongnya angka puluhan juta, ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta, miliar, terus biasakan seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa, mindset kita ini akan cair ke angka itu. Gak mungkin ya, dan sangat mustahil kalau kita biasa ngomongnya recehan, paling gede jutaan, jarang-jarang ngomong puluhan juta, penghasilannya bisa nyampe puluhan juta. Bener gak? Ya, bener gak? Ngomongnya itu angkanya paling gede jutaan mulu. Ya, nggak pernah ngomong sampai puluhan juta, apalagi ratusan juta. Pasti akan kesulitan, rezekinya bisa sampai di angka puluhan juta. Seperti itu. Makanya biasakan
Jangan kaget, jangan sok apa, gede amat dia ngomongnya ya. Jangan, biasakan aja. Biasakan ngomong-ngomong angka besar, ya, ngomong duit besar, gitu. Karena dengan kebiasaan ngomongin uang besar, kemudian ngomongin angka di atas 10 juta, gitu ya. Pokoknya di atas 10 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, biasakan. Biar otaknya ini cair, meningkat ya. Gitu. Nah ini saja kalau beli gorengan ngomongnya udah miliaran kos. Nah ya itu ya. Bang beli gorengan 10 miliar. Iya bener ya. Gitu. Jadi kalau kita udah terbiasa, ngomongnya udah terbiasa puluhan juta, kemudian ratusan juta, itu ngelihat uang di rekening jutaan itu berasanya kecil. Beneran ya. Ngelihat saldo tabungan isinya apa namanya, cuman jutaan ya, 5 juta, 6 juta, 3 itu kecil. Kenapa? Karena ngomongnya sudah biasa puluhan, ratusan miliar. Gitu. Walaupun belum pernah punya saldo di atas 10 juta gitu. Pak Mardiono langsung ketawa ya. Walaupun belum pernah ya ada di dalam saldo rekening kita itu angka 10 juta. Tapi kita sudah mindsetnya angka itu nggak gede, biasa aja. Beda dengan orang yang biasa ngomongnya cuma ratusan ribu, ya kan? Ratusan ribu, paling gede jutaan, ya. Tiap hari ngomongnya cuma duit-duit puluhan ribu, ya. Dompetnya cuma isinya cuma 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, 1.000. Nah, di dalam saldo rekeningnya ada jutaan, itu sudah kelihatan gede. Bener nggak? Nah itu dulu ya, dibikin mindsetnya, otaknya itu cair dengan angka besar, gitu. Biar berdamai dengan angka besar. Nanti angka-angka jutaan, puluhan juta itu tidak kelihatan besar. Bahkan kalau misalnya saldonya kita jutaan, itu merasa saldonya kecil. Akhirnya apa? Mindsetnya akan tergugah untuk mendapatkan yang lebih besar lagi. Bisa? Ayo ketik. Yang hadir malam hari ini silakan ketik. Bisa apa enggak nih? Itu yang tadi ya, beli gorengan ya, berapa? 10.000, jadi beli 100 juta gitu. Nggak apa-apa, orang juga nggak bakal protes kok, malah ketawa kan gitu. Kembalinya berapa? Ya 50 juta gitu. Rubah seperti itu. Nanti efeknya kepada mindset kita. Mindsetnya kita nanti melihat uang-uang jutaan itu menjadi uang yang biasa. Receh lah. Ya, uang puluhan juta itu uang biasa aja, kayak uang jutaan. Walaupun nggak punya, tapi mindsetnya itu kelihatan kecil. Sama waktu saya masih takut banyak yang meminjam nanti. Gampang lah kan, sudah saya ajarin ilmunya kalau ada yang minjem ya gitu. Jadi ya ngomongnya gitu aja. Sama ketika saya waktu masih bisnis jadi agen pemasaran paket umroh ya, itu kan paketnya puluhan juta, 30 juta, 20 juta gitu ya, 20 juta di atas. Waktu itu kan kisarannya 20 juta. Jadi kalau misalnya sekeluarga 5 orang berapa, 100 juta, itu udah ngeliatnya uang biasa aja tuh 10 juta, 100 juta gitu, 200 juta biasa-biasa aja gitu. Kenapa? Ya karena setiap hari berseliweran di otak kita. Berseliweran, kita lihat transaksinya. Ya, jadi biasakan melihat angka-angka besar, uang-uang besar gitu. Terus bagaimana kita mulai meraihnya step by step. Dan konsep bisnis goblok itu memiliki tiga karakter ya, 3 karakter. Yang pertama adalah bodoh, gitu. Yang kedua tolol, yang ketiga dungu. Dan ini bukan bodoh beneran atau tolol beneran atau dungu beneran. Ini singkatan. Kebetulan aja ini kalimatnya identik ya, identik dengan kalimat goblok.
Jadi goblok itu turunannya bodoh, tolol, dungu. Tapi itu singkatan, semuanya singkatan ya. Nah, yang pertama adalah bodoh, yaitu bisnis orang dan duit orang. Ya, orang-orang yang memiliki konsep menjalankan konsep bisnis goblok itu mereka tidak akan membuat bisnis sendiri. Terlalu ribet, modalnya gede, kalau bangkrut apa namanya? Kalau bangkrut jadi utangnya banyak. Makanya yang pertama itu konsep goblok itu bodoh. Apa itu? Bisnis orang dan duit orang. Contohnya ya, contohnya kita bergabung di bisnis 3i Reborn ya, yaitu perusahaannya CR Life Insurance. Itu bisnisnya siapa? Bisnisnya Salim Group kan? Bisnisnya orang. Jadi Salim Group punya bisnis ya, Salim Group punya bisnis, kemudian punya kantor, izinnya mereka yang ngurusin, kantornya mereka yang beli, karyawan mereka yang gaji, ya kan? Itu pokoknya bisnisnya punya dia lah. Nah, kemudian kita pakai bisnisnya. Tuh. Kayak gitu ya. Kantornya kita pakai. Karyawannya suruh melayani kita. Ya, semua karyawannya melayani kita. Karena apa? Kita ini sebagai mitra bisnis CR Life Insurance. Tuh, ya. Jadi kalau misalnya ada kepala cabang pun ketemu dengan kita, ya, itu melayani kita karena kita mitra bisnisnya. Kalau misalnya saya datang nih ke kantor cabang, saya mau izin pakai ya ruangan ruangan untuk presentasi karena saya mau ngundang calon mitra bisnis saya. Saya mau pakai ruangan untuk presentasi yang kira-kira kapasitasnya 50. Ya, saya minta izin. Dikasih nggak? Dikasih. Bayar nggak? Enggak. Jadi bisnis orang anggap aja bisnis sendiri. Tuh, enak nggak bisnis kayak gitu? Coba. Ya, kira-kira sistem bodoh. Bisnisnya punya orang nih, kita pakai aja. Kita nyewa nggak? Nggak nyewa. Karyawan kita gaji nggak? Enggak. Kalau kita butuh ruangan, dipinjemin nggak? Pinjemin, tinggal pakai. Gitu. Nah, sistem bisnis seperti ini kira-kira membuat kita jadi hemat nggak? Yuk, silakan di komen ya. Dengan kita berbisnis, memakai bisnis orang, berarti kita yang pertama adalah berhemat. Kita nggak perlu keluar modal banyak. Kita nggak perlu sewa tempat, sewa ruko. Ini ada kantor nih, di mana ada kantor CR Insurance kita pakai aja. Gitu ya, yang di Malang ada kantor CR, pakai aja. Ketemuan sama orang, ya kan. Kemudian ada meja ruang tamunya kita pakai, gitu. Ada ruang pertemuannya kita pakai. Udah pakai aja, tinggal izin. Hemat kan? Hemat. Jadi bisnisnya nggak perlu dari nol. Nggak perlu dari nol. Ya. Bisnis itu nggak harus dari nol. Tapi dari 1 triliun, 5 triliun gitu loh. Dari mana memulai kita bisnis? Dari bisnisnya orang. Yes, ya. Jadi jangan merasa, aduh, saya kok bisnis kok nggak untung ya, belum dapat mitra nggak untung. Kata siapa? Coba kalau kalian ya Bapak Ibu yang ada di malam ini memulai bisnis, belum apa-apa kan udah sewa tempat, sewa ruang, ya kan, sewa kios. Untuk apa? Untuk memulai bisnis. Belum kalau bikin PT, bikin CV, nah itu, wah ribet lah. Bisnis dari nol itu ribet. Nah, biar hemat gimana? Bisnis jangan dari nol, tapi dari sebuah bisnis yang cabangnya ada di seluruh Indonesia. Gitu ya.
Makanya kita pakai bisnisnya orang dan duitnya orang gitu. Karena setiap bisnis dibuatnya pasti pakai duit. Kita nggak perlu pakai duit, ya kan? Ini biarinlah ya ownernya yang keluarin duit. Kita mah mitraan aja deh. Ownernya CRF Insurance itu kan Salim Group, itu membuka perusahaan asuransi. Peraturan sekarang ya, perusahaan asuransi itu minimal modal uangnya ya, belum asetnya. Uangnya tuh minimal 0,5 triliun atau 500 juta. Ini kalau punyanya CR sekarang udah triliunan ya, udah lebih ya. Tapi peraturan baru ya di perusahaan asuransi ini modal minimalnya kepesertaan uangnya, baru modal uangnya itu minimal 500 juta. Nah, sekarang saya tanya, Anda memiliki sebuah bisnis, itu modalnya berapa? CR modalnya triliunan nih. Kemudian Anda bermitra dengan CR. Harusnya kan kalau mitra kan 50-50 ya. Ya dong, ya kita kan mau bagi hasil. Nah, 50-50 dong. Nah, ini enggak. Modalnya kita cuma berapa? Rp50.000. Mereka minimal 500 juta. Ya, belum termasuk aset-asetnya ya. Gitu. Murah apa murah? Murah. Ya, sisanya kan ditabung. Jadi konsepnya 50.000 kok seumur hidup. Iya, sekali seumur hidup ya 50.000 untuk satu hak bisnis. Ini. Nah, ini namanya cara goblok berbisnis. Ya, orang goblok tuh biasanya apa? Pakai bisnis orang, pakai modal duit orang. Kitanya sendiri nggak mau, ya kan? Bikin bisnis nggak perlu kita keluar modal. Itu. Sampai di sini ya, cocok nggak? Jawab dulu nih, cocok nggak nih konsepnya kayak gini? Ayo, ketik dong. Silakan ketik. Yuk, semua peserta dijawab. Apakah konsep bodoh ya? Bodoh ini cocok nggak? Cocok banget. Pak Supriyadi ya. Supriyadi nih bikin angkringan berapa nih? Bikin kantor angkringan modalnya. Ya, jadi punya bisnis itu jangan salah ya. Memang sih mentereng. Oh, ini bisnis saya, itu kan. Ini toko saya, ini angkringan saya, ini apa namanya tempat terapi saya, ini punya saya terus gitu. Tapi kan lihat apa yang dikorbankan, ya kan? Dari hal kepemilikan bisnis harus ada uang yang diinvestasikan. Nah, kalau orang goblok kan nggak mau puyeng, ngapain puyeng-puyeng kan gitu. Ya udah, saya mau punya bisnis, pakai bisnis orang, ya kan? Ya, tapi kan bisnis perlu modal. Modalnya gimana? Ya, modalnya orangnya aja, orang lain kan gitu. Kita pakai aja semua fasilitasnya. Gitu ya. Yes, Bang Rudi CR, cocok gitu ya. Konsep bisnis cara goblok gitu ya. Yang pertama bodoh, bisnis orang, duit orang. Yang kedua apa? Udah bodoh, dungu. Dungu itu duitnya muli. Kita punya duit jangan dipakai untuk membuka perusahaan, rugilah. Ngapain? Kalau cuman pingin punya bisnis, nggak usah buka perusahaan, pakai perusahaan orang lain, pakai duitnya orang lain. Nah, duitnya kita buat apa? Suruh nguli, suruh ngajak dan ngundang temennya, ya. Duit suruh ngundang duit, gitu. Buat apa? Pertama ini, duit kita digunakan untuk dua hal, ya. Yang pertama, duitnya untuk memproteksi duit. Jadi kalau misalnya kita jalankan bisnis, kalau terjadi risiko, maka duit ini melindungi duit kita yang lain. Itu yang namanya untuk asuransi.
ya, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, itu tujuannya agar duit kita terlindungi. Ya, suruh kerja tuh menjadi apa? Menjadi proteksi, pelindung duit kita. Nah, ketika kita bergabung di 3i Ribbon, ya, maka ketika kita store uang itu eh, manfaat yang pertama adalah untuk proteksi. Duitnya itu untuk memproteksi keuangan kita biar gak jatuh miskin. Kemudian sebagian lagi uangnya itu untuk nguli, suruh kerja. Buat apa? Buat balikin modal. Ini ya. Jadi urusan balik modal bukan urusan kita. Kita nggak usah jalankan bisnisnya saja, itu sudah nanti dijamin balik modal. Enak gak? Ya kan? Kita keluar nih, duit 21 juta. Tenang saja, selesai masa kontrak, maka uangnya itu akan dikembalikan 100% plus ada tambahnya. Itu efek dari mana? Efek karena ketika kita 21 juta, itu kita sebagian untuk proteksi. Ya, proteksi finansial, sisanya itu untuk investasi. Investasi itu berarti apa? Uangnya kerja. Kerja untuk apa? Untuk balikin modalnya. Tuh, ya. Biar setelah kontraknya selesai, uangnya balik. Kalau bisa lebih. Itu ya. Jadi pertama bodoh, yang kedua dungu, duitnya nguli. Cocok nggak? Udah kosong nih, yang pertama bodoh, yang kedua dungu. Kira-kira cocok nggak? Dua prinsip bisnis goblok. Ya ketik-ketik, ya silakan, komen silakan. Cocok, kemudian di like ya. Like-nya 10 atau 20, yang banyak 100 juga boleh. Ya silakan, dijawab. Saya mau ngopi dulu. Ya, terima kasih nih yang udah ngirim es jeruk, Bang Rudi. Ya, kopi 1 gelas ya, Bu Wulan. Siapa lagi? Top giver tetap ya. Dari kemarin-kemarin, Pak Hirman sebagai top giver. Top giver terus lama-lama jadi megaper nih ya. Cocok. Yo silakan. Komen dong. Ih, pebisnis kok cuman pantau mulu. Absen enggak, nyawer enggak, nge-share enggak, komen enggak, nge-like juga enggak. Nanti kalau ada acara selesai, komen terakhir gini, akan sukses pada waktunya. Aduh, ya yuk kita sama-sama saling bekerja sama ya, saling berkontribusi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ciri-ciri orang yang bermanfaat adalah orang yang dimanfaatkan oleh orang lain. Gitu. Ini enggak merasa bermanfaat tapi tidak ada yang memanfaatkan diri kita. Nah, itu berarti cuman rasa saja sih, merasa dirinya bermanfaat. Ya kan? Yuk. Nah, dengan apa kita sama-sama sharing, berbagi, menginspirasi? Tentunya dengan cara berkontribusi ya. Ya, gitu. Komen-komen, like, share. Kelihatan kok orang-orang yang rezekinya ini akan dimudahkan tuh kelihatan. Biasanya aktif. Oke, gimana? Lanjut nggak? Ya, ini yang dari Qatar baru hadir ya. Ya, oke, lanjutnya nih. Tinggal yang terakhir. Yang pertama apa tadi? Bodoh. Bodoh itu apa? Bisnis orang, duit orang. Yang kedua, dungu. Ya, duitnya nguli. Dan yang terakhir apa? Bagaimana menggerakkan bisnis kita? Yo, ya. Udah bisnisnya punya orang, ya kan? Duitnya punya orang, modalnya
kita dikeluarin untuk dungu ya, suruh nguli biar balik modal, kemudian menggerakkan bisnisnya dengan cara apa? Menggerakkannya dengan cara tolol. Tolol ya. Apa itu tolol? Tenaga orang lain ya, baik online maupun offline ya. Tolol tenaga orang lain ya, dan orang lain yang banyak. Jadi habis kita dikerjakan oleh orang lain yang banyak gitu ya. Kita di tengah-tengah nih, di tengah-tengah ya. Konsep goblok itu tengah-tengah. Udah bisnisnya orang lain, udah modalnya dijamin balik modal, yang ngerjain orang lain. Kira-kira enak nggak? Ya, ngerjainnya pakai tenaga orang lain. Kalau bis orang berarti karyawannya yang bayar perusahaan. Ya kan, yang ngerjain orang lain, masalah administrasi, masalah produk, masalah IT, masalah program segala macam udah deh. Itu urusan CR deh ya, urusan CAR semua. Gitu. Duitnya gimana? Ah, duit mah yang penting duit saya aman lah. Ya, saya nggak mau rugi, maunya aman. Oke, dana aman? Kata CR, oh nggak cuma aman Pak, tenang aja, nanti akan dilebihin. Wah, mantap lah, mantap, mantap. Nah, terus ngerjain gimana? Bisnisnya yang ngerjain orang lain. Gitu ya, orang lain yang setoran omset, orang lain yang ngerjain ya, kita terima omsetnya, kita terima bonusnya gitu. Enak nggak? Orang lain yang jelasin tuh, contohnya malam hari ini nih, yang kerja siapa? Tuh. Yang ngisi acara live TikTok siapa? Yang ngomong siapa? Yang jelasin siapa? Yang training siapa? Yuk, pakai tenaga siapa? Anda di sini yang sudah mitra 3i, yang punya bisnis 3i Ribbon, sekarang malam hari ini yang ngerjain bisnis Anda siapa? Ayo. Ya ini loh yang lagi kerja nih loh. Ada tinggal cuman ngundang orang di acara ya, terus diserahkan ke saya, siapa yang kerja? Orang lain siapa? Ayo, ini yang lagi kerja siapa? Iya, cuman pantau, ketawa, ngetik-ngetik, hehehe, hahaha, closing. Dapat bonus sponsor, padahal nggak jelasin. Yang kerja saya. Besok nanti hari Kamis saya lagi yang kerja. Ya, Anda cuma datang absen, ya kan? Share-share, undang orang, ya, terus pantau-pantau. Nanti kalau closing dapet. Yang kerja siapa? Saya. Enak nggak? Berkah barokah alhamdulillah ya gitu. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Bisnisnya punya orang, modalnya kita dijamin kembali, yang ngerjain bisnisnya saya. Gitu. Jadi tugas Anda itu cuman sebenarnya datang ngeramein. Udah suruh datang doang, ngeramein doang. Nyawer juga kalau nggak punya juga nggak perlu nyawer. Ya, kalau nge-share gimana? Itu kan kebutuhan Anda. Kalau butuh biar bisnisnya jalan, ya nge-share. Kalau saya nge-share karena kebutuhan saya, biar saya punya closing kan gitu. Itu pun yang kerja saya kan gitu. Kalau Anda cuma tinggal nge-share. Tinggal kalau misalnya udah tahu nih, malam hari ini ada acara, ya kan? Malam ini ada acara. Yang kerja saya, ya Anda siapin lah buat ngajak orang. Buat apa? Buat ikut live TikTok ini loh. Udah setor orang aja. Urusan kerjanya saya, urusan yang jelasin saya, urusan yang presentasi saya, urusan yang ngasih ilmu saya, urusan yang harus belajar mikirin nanti konten berikutnya, materinya apa saja, emang saya pernah minta, enggak kan? Saya yang mikirin gitu loh. Gimana coba? Kira-kira kurang goblok apa nih? Itu aja masih malas-malesan. Ya mau sukses gimana? Sekarang mau ganti nih. Ya, ini sudah saya tawarkan. Sistem cara goblok. Yaitu apa? Bodoh, tolol, dungu.
bisnis orang, duit kita suruh ngulik biar bisa balik modal, bisnisnya dikerjain orang lain, saya ngerjain buat siapa? Buat Anda. Kalau nggak mau, yuk jalanin, silahkan. Pakai cara pinter. Gimana coach? Bisnis cara pinter. Yang pertama, sebelum punya bisnis mikir. Mikir, karena apa? Nanti kalau rugi, duit Anda akan hilang. Rudi kali Pak, nikmat mana yang telah kita dustakan? Nah loh ya, gitu. Dan kalian nggak perlu nih sekolah bisnis, sekolah ISQ untuk mengawali bisnis ini ya. Belajar menjadi coach itu biayanya puluhan juta. Nggak perlu. Saya kerjain dulu deh. Pokoknya saya jamin Anda sukses dulu baru keluar duit. Ya, selama belum sukses punya duit, numpang aja semua. Saya yang kerjain. Tuh, kurang enak coba. Ya, kurang enak apa coba ya? Coba pakai bisnis cara pinter, ya. Mikir dulu baru buka bisnis. Pinter dulu baru buka bisnis. Punya duit banyak dulu baru buka bisnis. Kalau udah pinter, udah mikirnya udah panjang, modalnya udah banyak, baru buka PT, urus, keluar duit, sewa ruko buat buka kantor, ya, rekrut karyawan, nanti digaji, jangan lupa ya, nanti mikirin bayar pajak, bayar listrik, bayar air, rasain lo, ya kan, gitu. Terus habis itu mikirin produknya apa, ya, terus masarinya gimana. Keren sih, julukannya direktur CEO. Iya keren, coba bayangin ya kan. Tetap aja ketika kita sudah punya hasil, toh uangnya juga dibagi-bagi, nggak buat kita 100%, buat bayar karyawan, buat bayar tukang parkir, buat bayar listrik, buat bayar air, buat bayar pajak. Ya, belum penghasilan dipotong pajak, ya sama aja. Gitu loh. Itu bisnis cara pinter ya. Nah, duitnya apa? Disuruh nguling nggak? Enggak, enak aja. Duitnya ya buat investasi di bisnisnya, siap-siap resiko, bukan duit nguli ya. Kitanya yang jadi kuli. Modalnya nggak buat nguli kalau kita punya perusahaan ya. Modalnya ditanam dalam-dalam yang kerja kita. Jungkir balik, kepala buat kaki, kaki buat kepala. Buat apa? Buat gaji orang. Ya, itu. Jadi sistem cara cerdas kayak gitu. Ya, kemudian tolol, ya tenaga orang lain, ya yang banyak, tapi kan wajib gaji. Gitu. Ya, wajib gaji. Sukses atau nggak sukses, uang harus keluar buat gaji. Ya, target tercapai atau tidak harus digaji karyawan. Beda, kalau kita kan kita nggak gaji siapa-siapa. Saya nggak gaji, ya kan? Emang saya pernah nih gaji nih Rudi Khalifah gitu saya gaji, nggak kan? Yang gaji siapa? CAR, gitu loh ya. Pak Mustarfin dapat bonus dari siapa? Bukan dari saya. Ya, urusan uang orang lain lah. Saya maunya terima bersih. Ya. Saya masuk dari kantong saya ke kantong saya udah bersih. Gitu. Ya, kira-kira cocok mana buat Anda? Bisnis cara goblok apa bisnis cara pintar? Tuh ya, silakan komen. Komen. Ya, yang udah pernah bisnis pakai cara pintar, ya pasti berasa ya. Ya, komen. Iyalah, bisnis cara goblok lah. Kurang enak apa? Coba, ya. Kurang bersyukur aja tuh. Kalau udah nemu bisnis konsep cara goblok, mau nyari bisnis lain. Ya, kurang bersyukur. Gimana kurang enak? Bisnis punya orang, modal punya orang,
ya nggak? Yang kerjain bisnisnya orang lain, kurang apa? Kurang bersyukur. Modal kita gimana? Tenang aja, modalnya dijamin balik. Kalau misalnya meninggal dunia, ahli waris dapat santunan. Kurang enak apa? Ya, kurang bersyukur. Iya, itu. Nah, terus kok punya bisnis enak, punya bisnis enjoy, punya bisnis apa namanya happy, kenapa nggak sukses-sukses? Kenapa kok bonusnya nggak tembus 2 juta gitu, 10 juta gitu, kenapa? Coba, boleh, silakan ketik ya. Why, nah ini menggelitik ya. Kenapa kok belum sukses-sukses? Ya, jangankan sukses, nabung gratis aja belum. Gitu. Kalau nabung gratis kan berarti selesai kontrak bukan balik modal ya, tapi untung. Karena apa? Modalnya kalau misalnya cuma sekali dua kali kan berarti modalnya cuma 350 atau 700 gitu. Karena belum masuk 100%. Ya, ya kenapa belum masuk 100%? Apa yang kurang? Kenapa belum masuk menjadi orang yang di komunitas 1%? Apa yang masih kurang? Ayo coba introspeksi dong, sharing-sharing ya. Ya, berani komen itu baik. Semua komen itu benar, nggak ada yang salah. Tenang aja saya. Ini saya pakai topinya Pak Tino Sidin ini ya. Jadi semua jawaban bagus. Kurang berani, ya gitu. Apalagi Pak Herman belum masuk 1%, berarti kurang berani, kurang growth mindset, kurang punya visi yang tersistem. Apalagi kurang aksi presentasi, yes. Kurang percaya diri, yes. Apalagi yuk komen-komen. Yuk ini yang ikut banyak ya, tapi yang komen dikit ya. Komen aja pelit. Ya apalagi suruh sedekah. Ya sedekah komen aja ya, yang untuk saling berbagi menginspirasi aja kurang. Yuk mbak, tangannya mainkan dong. Apa bisnisnya terlalu aman? Ya, ya. Cara simpel ngajak orang gimana King gitu. Cara simpel lakukan, nggak usah mikir caranya, lakukan aja. Nanti ketika ada reaksi orang lain ya baru akan ada solusinya ya. Kayak pertanyaan gini, gimana caranya agar bisa jalan King? Caranya gimana biar bisa jalan? Coba, kan sama kan? Gimana caranya biar bisa naik sepeda? Caranya gimana? Emang ada teori? Teori melangkah, ya bener. Ya, ada nggak teori cara naik sepeda? Ada nggak teori cara berjalan? Ada nggak? Iya, praktekin aja. Kemudian pahami ya. Nah, praktekin aja, iya. Karena marketing ngajak itu ilmu ini ya, berhubungan dengan skill. Nah, skill itu hubungan dengan sikil kalau bahasa Jawa ya. Bahasa Inggrisnya skill, bahasa Jawanya sikil. Apa? Melangkah. Jadi skill itu berhubungan dengan sepertinya kita belajar berjalan. Gimana caranya berjalan? Ya jalan aja. Udah. Nanti kita akan tahu dengan sendirinya cara berjalan. Yang penting jalan. Gitu. Nanti urusan jalan cepat, kemudian langkah tegap maju jalan, jalan di tempat, jalan mundur itu entar. Jangan dipikirin ya, entar gitu. Ya, langkah biasa kayak Pak Ahmad Mustafi Rifin kan itu, langkah biasa, langkah tegap gitu. Kemudian jalan di tempat gitu. Jalan mundur itu nanti. Yang penting jalan dulu. Ya, bisa jalan dulu, ya kan?
Ya, jadi bagaimana caranya? Jangan pernah berhenti. Jatuh, benjol biasa, nyungsep biasa, ya, gitu. Memar-memar biasa. Yang penting jangan pernah berhenti. Nanti akan tahu dengan sendirinya. Nah, kemudian pergunakan alat-alat presentasi yang sudah pernah saya share, ya kan? Ada flip chart, ada apalah. Yang belum punya boleh kontak-kontak saya ya. Itu. Alat tempurnya udah saya sediakan, tinggal Anda print. Kalau Anda nggak bisa nge-print, tinggal order sama saya kirim. Kurang apa coba? Saya yang kerja, saya yang desain semua. Ya, kalau Anda nggak mau nyetak, minta dicetakin sama orang, ya nyetak sendiri. Minta filenya, saya kasih. Sono print sendiri deh. Alat tempurnya bawa, saya udah buatkan. Gitu. Kalau nggak bisa, ya saya terima beres ada coach. Tolong diprintin, saya printin. Ya, tinggal dikasih ongkos ngeprint sama ongkos kirim. Habis itu apa? Jalan lah, jalan. Dimulai dari 3 lingkaran. Ya, lingkaran pertama prospek orang terdekat, orang yang Anda kenal, ya, itu. Ring pertama orang ini terdekat, yang kedua orang yang Anda kenal, itu ring pertama. Daftar harganya, daftar orangnya pasti kan ratusan. Tuh, kemudian masuk ring yang Anda tidak kenal. Harus berani prospek orang yang Anda tidak kenal. Gitu. Siapa aja, nggak usah mikirin dia bakal nerima atau nolak, lakukan saja. Namanya aja kita sedang melatih skill gitu loh. Jadi jangan berpikir baru jalan udah mikir gimana caranya saya bisa langkah tegak. Bisa jalan aja belum gitu loh. Kepikiran kan? Gimana saya bisa jalan cepat? Bisa jalan aja belum. Gimana caranya saya bisa jalan mundur? Bisa aja belum gitu. Jadi mikirnya bisa dulu. Jangan jago dulu. Jago itu next step ya. Paham nggak? Nah, jalan dulu, jangan berhenti. Gimana coba kalau misalnya ada balita ya, belajar jalannya 3 hari sekali. Bisa nggak? Berapa lama dia bisa jalan? Jadi belajar jalannya cuma 3 hari sekali. Sisanya apa? Merangkak. Jadi Senin, Selasa, Rabu merangkak. Kamis belajar jalan. Jumat, Sabtu, Minggu merangkak. Senin belajar jalan. Kira-kira kapan bisa jalannya? Ayo jawab. Kira-kira kapan bisa belajar jalannya? Kalau belajar jalannya seminggu 2 kali, 3 hari sekali, kapan bisa jalannya? Kapan-kapan. Yang jelas dia akan jago merangkak, bener nggak? Bukan jago jualan. Merangkaknya mungkin jago ya, bisa sambil guling-guling ya kan. Merangkaknya bisa sambil salto, bisa. Tapi jago merangkak, tidak jago jalan karena banyakkan merangkaknya daripada jalannya. Sama. Itu namanya skill, berhubungan dengan skill. Melangkah itu cara gobloknya. Nah, gimana caranya biar jago? Ya, jangan ngomong jago dulu, bisa dulu. Cara bisanya gimana? Setiap hari prospek. Ini mah enggak, ya. Yuk, yang bingung pasti jarang prospek. Ya, jarang ngomongin 3i. Ngomongin tetangga, ngomongin artis, jago nggak? Jago. Ngomongin 3i nggak? Kenapa? Karena skillnya di situ dia. Skillnya ngomongin orang, skillnya ngomongin artis, skillnya ngomongin tetangga, gibah gitu. Ya disitulah jagonya di situ nanti. Paham ya? Makanya 3 hal yang membuat kita sukses. Tadi yang pertama apa? Pemberani. Kedua, growth mindset. Dan ketiga, punya visi yang terukur. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan bagaimana cara kita mengajak orang lain, berarti nomor 1 Anda berani. Bukti Anda berani apa? Anda berani prospek. Kapan? Setiap hari prospek. Prospek aja dulu. Yang kedua baru growth mindset. Apa growth mindset? Meningkatkan pemahaman, meningkatkan ilmu, mempersiapkan alat tempur,
selalu membawa alat presentasi itu ya, nanti nggak paham, nanti ada tanya, itu namanya growth mindset, Anda berkembang. Yang ketiga, Anda punya visi yang terukur, visi terjauh, Anda mau jadi king ya, tapi itu kan kejauhan, otak dan otot kita nggak bisa membuat sebuah cara agar itu bisa tercapai. Yang paling bisa kita ukur adalah gimana caranya agar kita bisa rekrut 3 orang pertama. Itu makanya saya buat fast track. Fast track step 1 adalah Anda bisa rekrut 3 orang. Itu visinya jelas, terukur. Target pertama, game plan pertama, rekrut 3 orang. Udah tuh muter. Kalau belum finish, jangan nanya game kedua apa coach. Jangan. Ya, selesaikan sesuatu yang diterima oleh otak dan bisa dikerjakan oleh otot. Paham ya? Simple kan? Cara goblok simple kan? Masuk akal nggak? Ya, masuk akal nggak? Masuk akal. Ya, simple nggak? Gitu, simple. Mudah? Enggak mudah. Sesuatu yang baru itu susah. Ya, saya kasih tahu ya, sesuatu hal baru itu susah. Bukan mudah. Tapi simple nggak? Simple. Nah, itu yang penting ya. Coba tanya balita yang belum bisa jalan. Tanya. Ya, kalau dia bisa jawab kita tanya, "Kamu belajaran susah nggak ya?" Apa jawabnya? Susah, setengah mati saya jalan itu ya, mau ngelurusin kaki kanan, kaki kiri ikutan. Ya kan? Kaki kanan mau saya angkat nggak nurut ya. Saya sih maunya kayak orang-orang itu bisa jalan gitu loh. Kalau bayi-bayi boleh cerita, bisa ngomong, dia kayak gitu. Susah, jalan kaki susah. Kalau Anda jalan kaki nggak pakai mikir, jalan ya jalan aja, bener nggak? Itu karena apa? Anda sudah memiliki skill jalan kaki ya. Karena apa? Skillnya udah melangkah mungkin ribuan, puluhan ribu kilometer ya kan? Kalau bayi kan mungkin 1 kilometer aja belum ya gitu. Bahkan Anda suruh jalan cepat, yang tadinya dari sini 100 meter jalan biasa ya, 100 meter mungkin 2 menit, coba jalan cepat ya, 1 menit nyampe. Lari, nggak nyampe semenit gitu. Kenapa? Anda sudah punya skill berjalan. Sama ya, skill marketing, ya itulah. Itu ya, jadi masuk akal. Sesuatu hal yang baru, apapun itu, yang menurut Anda itu gampang, sebenarnya Anda tuh pernah berpikir hal itu susah dulunya. Ketika hal itu baru. Pakai baju gampang nggak? Yang ada kancingnya nih, gampang nggak? Gampang nggak? Pakai baju yang ada kancingnya, ya gampang. Tapi kita tanya nih, anak umur 3 tahun, 2 tahun, pakai baju gampang apa susah? Susah. Karena apa? Itu hal baru. Sama yang seperti ini, hal baru. Semua hal baru susah. Yang penting apa? Hal baru itu ada cara simpelnya nggak? Nah ini, simpelnya apa simpelnya? Kalau kita tahu cara simpelnya, kita ulang-ulang nanti pasti bisa. Ya, sampai sini bisa dipahami ya? Cara simpelnya ya. Gitu. Ada cara simpelnya, berarti Anda pasti bisa. Nah sekarang nih, cara goblok punya bisnis. Kira-kira simpel nggak? Nih dijawab dulu nih. Saya udah ngajarin konsep bisnis dengan cara goblok. Apa sih? Bodoh. Bisnis orang, duit orang. Dungu, duitnya suruh nguli, suruh balik modal. Dan tolol, apa? Tenaga orang lain. Online maupun offline. Yang kerja biarin orang lain lah. Yang kerja biar coach Arya lah. Saya belum ngerti, saya mau belajar. Biar coach Arya dulu yang ngomong. Nanti kalau saya lama-lama dengerin gini terus kan lama-lama saya jago.
Nah, kira-kira konsep goblok ini menurut Anda ini sederhana nggak? Simpel nggak? Yuk dijawab. Simpel nggak? Konsep cara goblok ini simpel nggak? Gitu. Yuk, yang lain mana nih? Ya, simple, sederhana. Yuk, yang lain mana? Komen dong, komen dong. Ih, suruh komen aja. Suruh komen-komen. Yuk, komen-komen. Yang nyawer-nyawer terima kasih ya. Oke, tapi komen juga penting. Itu bentuk Anda menyadari, mengikuti ya. Simple, 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 simple. Nah, kalau simple ya, saya garis bawahi sesuatu yang simple tetapi Anda belum pernah sampai bisa, semuanya pasti sulit. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, itu buktinya Anda sudah memulai. Ya. Gitu. Ketika Anda menemui kesulitan, itu sebuah tanda, ya, tanda bahwa Anda sudah memulai prosesnya. Tuh. Tapi kalau Anda bilang simple, gitu. Kemudian ketika baru, gampang nggak? Nggak susah sih. Ya, nggak susah. Ya, gitu. Kenapa? Karena belum ngerjain. Beneran. Kalau Anda baru ngerjain, saya yakin pasti Anda akan menemukan kesulitan. Dan kesulitan itu bukti Anda sedang berproses. Tinggal apa? Itu berani melangkah setiap hari. Tuh, sebagai kontrolnya apa? Kontrolnya adalah Anda sedang belajar berjalan. Bagaimana nasib Anda kalau Anda belajar berjalan, tapi belajarnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, kapan bisa jalannya? Itu udah udah prakteknya jarang-jarang, kemudian nggak pernah konsultasi sama mentornya, sakarepe dhewe. Ya, saya yakin pokoknya kalau saya itu lama-lama ntar juga bisa. Jangan sampai Anda lagi belajar jalan, tapi belajar jalannya seminggu 2 kali, sisanya kebanyakan merangkak. Nanti Anda nggak jago-jago berjalan, tapi jagonya merangkak. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Nah, fungsi seorang mentor itu agar Anda punya growth mindset, ya, gitu. Ilmunya Anda punya, konsultasi lah biar dapat ilmu, ya kan? Itu pertama konsultasi. Yang kedua, minta tools, alat tempur, ya. Ketika Anda lagi belajar kan ada alat tempurnya, tangannya mentornya, atau mungkin dikasih baby walker, tau nggak ya? Ada baby walker biar Anda bisa cepat berjalan itu loh. Minta alat tempur biar bisa cepat berjalan. Itu. Dan tools atau alat tempur itu alat bantu. Yang skillnya siapa? Ya Anda. Yang powerful siapa? Ya Anda gitu. Saya cuma menyediakan alat tempur sama ilmunya. Tapi skillnya tetap kebutuhan Anda. Sehari berapa kali Anda praktek, bukan seminggu berapa kali. Paham nggak sih sampai di sini? Gitu. Jadi kalau belum sukses-sukses ngajak orang, introspeksi. Gitu ya. Paham ya? Nah, kemudian bikin deadline. Gitu. Ya, anak yang sudah 2 tahun belum bisa jalan, berarti harus diterapi. Karena apa? Bermasalah. Tuh ya. 2 tahun nggak jalan-jalan, merangkak terus, berarti harus diterapi mindsetnya, kemudian kaki masalah ototnya, gitu. Nah, Anda udah jalankan bisnis 3i 2 tahun, tapi bonusnya nggak bisa buat nabung, padahal Anda niatnya jangan bisnis, berarti Anda harus punya terapi. Gitu loh, harus diterapi, harus konsultasi.
Itu pasti bermasalah, keberaniannya bermasalah, ground mindsetnya bermasalah, ya kan, visi dan apa namanya sistemnya bermasalah gitu. Gitu. Berarti kalau income belum tembus 2 digit artinya harus reversi. Ini loh, ini kita ngomongin yang starting dulu kan gitu. Start awal targetnya nggak muluk-muluk, gimana cara nabung gratis. Kalau 2 tahun belum nabung gratis, berarti Anda perlu diterapi. Ya, dua digit itu nanti efek dari kita nerapi orang-orang. Sehingga yang diterapi itu pada bisa jalan. Gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. Ya, yang 2 digit itu kelasnya beda. Ya, itu karena efek. Jadi kalau income 2 digit itu nanti efek dari, bukan performa diri, bukan ya. Yang saya bahas sekarang ini yang berhubungan dengan performa diri, ya, performanya kita. Nah, performa yang terukur itu kapan kita bisa nabung gratis dari bonus. Wes, ngelek ya, ngelek ya. Oke, sampai di sini ya, bisa dipahami ya. Ya, silakan ketik. Apakah bisa dipahami? Ketik dulu. Ya, silakan. Apakah bisa dipahami tadi ya konsep bisnis secara goblok? Kalau sudah, ketik ya pertanyaannya, apakah Anda menjadi pribadi yang serius, pengen menerapkan ini, pengen sukses dengan konsep cara goblok apa cara pinter? Ayo ya, ayo ya, ayo ya. Kalau serius, mau nggak saya terapi nih yang udah lama-lama? Tapi jangan sakit hati ya kalau saya terapi dan nurut. Ini kalau masuk di kelas terapi, masuk sih masuk, tapi habis itu ngilang. Yes, bisa ya. Oke, serius ya. Nah, sekarang silakan ketik ya. Silakan mendaftar coach saya serius ingin sukses di bisnis triai dengan cara goblok. Ya, silakan Anda mendaftar ya. Anda mendaftar untuk mau praktek bersama saya, ya, agar bisa sukses dengan cara goblok. Silakan ketik. Nah, oke. Nah, sudah jawab semua ya. Nah, nanti yang tidak bisa, yang nge-lag atau belum bisa nerima cara malam hari ini, ya silakan nonton videonya karena ini sudah 1 jam ya. Dan kita bisa akhiri. Nanti kita lanjut melalui grup ya. Anda bisa mendaftar. Siapa yang mau serius, ya, yang mau meningkatkan diri, silakan mendaftar. Oke ya. Nah, sudah tahu ya, yang bagi Anda yang belum bergabung silahkan hubungi Mitra S4 Team ya atau Mitra Tria Ribbon yang mereferensikan acara malam hari ini untuk bisa segera mendaftar. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen.